Mr. Kim Byung Soo mengontrak saya selama 10 tahun. Karena saya pameran ke tanggal 7 September sampai 25, tanggal 10 keluar di beberapa koran nasional di sana, tanggal 11 lukisan sudah pada pindah tangan. Dan sebenarnya aku tidak lepas dari cara-cara tradisional di negeriku sendiri, bahkan di desa kelahiranku sendiri. Aku sangat mempercayai tentang angka-angka. Jadi tak kedoi rahasiaku ya. Mas Vidya itu setiap pameran di tempat baru yang lukisan Mas Vidya belum pernah terpajang di situ, itu Joko anggap lenek ya. Mas Vidya selalu membawa lukisan sejumlah 33. Mengapa itu? Karena 33 itu satu siklus zikir. Jadi ketika orang pertama kali masuk ke ruang melihat lukisan 1, 2, 3 milik sampai keluar lagi, itu artinya satu zikir, satu siklus zikir untuk ruang pameran di mana lukisan saya terpajang. Itu kan kekuatan luar biasa. Jadi ada faktor X di situ. Jadi coba anggap ini klenik. Seperti itu. Jadi kita sebagai kreator, kita sebagai seniman, jangan melupakan kedekatan penyatuan kita dengan yang memberi talenta. Itu sangat penting. Jadi pencapaian tertinggi bagi seorang kreator itu adalah pendekatan. Syukur-syukur kalau sudah bisa komunikasi. Yun. Nah, itu tadi salah satunya cara yang saya lakukan. Dan ternyata itu tetap mujarab ketika kita gaunya ke luar negeri. Coba. Tidak hanya di sini. Bandung, itu selama sebelum saya pameran di Bandung, pelukis Bandung pameran payung juga tidak mudah. Tapi ketika aku diajak Edi Sugiri untuk pameran di Gepik itu kafe paling puncak di Bandung. Ketika akan berangkat, dalam benak saya, ya pameran puncak gunung siapa yang nonton? Itu. Tetapi Edi Sugiri meyakinkan saya, Mas, aku yakin karyamu tetap ada penggemarnya meskipun itu di puncak gunung. Akhirnya pameran dibuka oleh Pak Barli Sasmita. Saya membawa 33 karya. Sold out. Gegerlah Bandung. Akhirnya Edi Sugiri di demo teman-teman Bandung. Anda punya tempat, kenapa yang diperhatikan orang Surabaya? Bukan orang Bandung sendiri. Sampai sepakat ikut campur soal itu. Akhirnya Pak Edi Sugiri memberi ruang pada mereka. Dan dipamerkan. Hasilnya sama. Orang isa kaya Mas Bibio. Orang apa juga. Coba. Ini benar. Kemudian keulang pameran di sana berdua dengan Gigi Wiono, pelukis Surakarta. Dia membawa lukisan dan patung. Ketika berdua pameran, saya tanya tuh Mas Bibio apa coba. Akhirnya aku ke Hoan, ke Om Hoan. Bro, kamu kan sudah punya banyak lukisanku di pameran pertama kemarin. Tolong deh patungnya Mas Gigi ini dikoleksi. Dikoleksi. Cuman sayang ketika dapat 600 juta dari Bandung, kemudian Mas Gigi berpolitik. Duit orang digo berkesenian, tidak digo tunggu sembako, karena dia nyalon lewat Nasdem itu. Jadi itu tadi rahasianya. Rahasia itu tadi 33 karya cuman ya
Kiatku ini kalau diterapkan ke penjenengan cocok apa enggak? Karena apa? Menentukan 33 ini suara langitku untukku. Itu loh. Ini ayat untuk langkah Mas Binyo. Itu. Jadi kalau panjenengan ikut-ikutan belum tentu. Itu. Panjenengan kalau misalnya suka monolog, panjenengan suka komunikasi dengan gaib panjenengan sekalian, itu pasti mendapat cara yang tidak sama. Masing-masing tidak sama. Saya yakin itu. Seperti itu. Tapi upayakan bahwa hal tertinggi dari kita berkarya itu adalah penyatuan diri. Syukur-syukur ketika kita menggaris, kalau kadang-kadang kita menggaris dengan tahan nafas, jangan tinggalkan zikir. Ketika kita menggaris tetap zikir. Ketika kita pameran, ya ampun, pengunjung ternyata satu siklus zikir setiap pengunjung datang. Seperti itu. Jadi sertakan deh itu. Awak ini wong Jawa, wong Indonesia. Oh, coba melok wong Amerika, saya ora peduli dengan itu. Itu. Kalau teman-teman kontemporer itu seringkali sudah mengabaikan itu. Tapi aku kisah desa Capacitan, sing ibuku, ya ampun, jenenge huruf Arab gundul ki ibuku. Sehingga dongane ibu yang aku yo nyesel tenan. Gitu loh. Ini tak turut. Seperti itu. Jadi aja apa namanya? Minder karena dibilang desa. Aku bangga sebagai wong desa. Karena ilmu yang saya terapkan dan menghidupi aku ini aku dapat dari desa. Dari kedesaan saya. Gitu loh. Seperti itu. Jadi bagaimanapun lah karya panjenengan, kalau patuh ya ketika apa namanya natah itu bersikirlah. Ketika berkarya melukis, ketika bersikirlah. Yakinilah bahwa zikir itu menyebut apapun selama kita menyatukan itu kekuatan, apalagi sampai pada yakin dalam yakin itu kekuatan yang seringkali menghadirkan kekuatan yang di luar diri kita. Saya rasa demikian ya. Ya. Untuk kondisi seni lukis 2024 takkan dari ya. Abot, makin abot. Karena apa? Yang dulu 20 tahun, 15 tahun, 10 tahun lalu pada mengoleksi, saya ini bodoh jadi pelukis kan. Ya. Loh kita nah. Yang dulu beli, saya gitu bodoh dodolan. Mas Dibyo sekarang kalau pameran bersaing dengan yang dulu pelakon. Karena mereka pada jualan sekarang, gitu loh. Ya cuma untungnya apa? Mas Dibyo itu berjalan membentuk alurnya sendiri. Aku tidak melawan arus, tapi aku bikin arusku sendiri. Itu loh. Banyak sekali teman-teman mengatakan Dibyo ini melawan arus. Tidak. Melawan arus ya banyak aku waktu itu aku ijen. Aku sendiri musuhnya sekian banyak luar biasa. Aku gak melawan arus, tapi aku menikmati arusku sendiri. Gerilya sendiri, menemukan sendiri. Ternyata di luar dugaan, terminal dari karyaku adalah terminal mereka. Itu. Makanya meskipun Mas Dibyo tidak pernah diharu-birukan, bahkan media pada masa awal 2000 itu anti untuk memberitakan diriku, untuk memberitakan Mas Dibyo.
Mas Bimo tenang saja kalau terminalmu ternyata terminalku. Sementara Anda untuk sampai ke terminal itu Anda tidak tahu jalannya karena harus lewat orang kedua, orang ketiga. Itu loh. Makanya ketika mereka sambat pasar ambruk, loh Mas Bimo makin kuat. Karena apa? Ketika Pak lukis aku kos 300, bahkan sampai Pak Niko Aflita 1 miliar berani. Itu karena ayatku mau senuntun gitu loh. Duduk kurator, duduk sopo-sopo, gak ono capek. Itu masalahnya. Itu loh. Jadi sampai saya ini ya tetap enggak. Kemarin kayak beberapa kurator Jakarta datang, sementara teman-teman yang suka nyinyir itu datang ke pameran aku goblok kabeh. Buka akun. Dari kamu sampai banyak ya contoh ono bulatan merah enggak di situ itu. Tetapi selain cara secara ilahiyah itu kita juga harus cerdas mensikapi pasar secara harfiah ya itu. Aku ini sadurunge kaya ngene iki melakukan hal yang tidak terpikir oleh bahkan galeri sekali. Aku itu tahun 2006 mengundang 6 kolektor yang membeli lukisan saya termahal untuk makan bersama di Hotel Borobudur. Ini kalau teman-teman berpikir, wah kos juga. Tapi bagi saya tidak. Saya undang 6 kolektor yang pernah membeli lukisanku dengan harga tertinggi, yang satu sama lain tidak mengenal. Ku undang ke tempat yang sama. Ketika mereka datang, satu-satu tak kenal. Pak ini juga kolektor saya. Akhirnya mereka saling mengenal. Karena yang saya undang 6 orang, saya membawa 6 album lukisan. Semua sama, bagi satu-satu. Pas 3 bulan ke depan saya pameran di sini. Ini karya saya. Silakan dinikmati. Setelah mereka sudah pada pegang album, aku pura-pura ke toilet, padahal ya enggak. Aku cuma memberi kesempatan mereka untuk melihat karya itu dan berkomunikasi. Nah, setelah saya keluyur beberapa saat aku kembali, ternyata apa yang terjadi? Masing-masing sudah punya pilihan untuk lukisan yang akan saya pamerkan di bulan ke depan. Dari situ kemudian, kalau memang panjenengan pilih DP-nya saya minta sekarang. Akhirnya yang terjadi apa? Masa ikos? Ya enggak sih, bayari mangan mereka sendiri kok. Gitu loh. Jadi untuk membayar akun traktir mereka itu uang mereka sendiri dari DP itu. Pulang aku masih dapat duit karena kan DP-nya cukup banyak juga. Jadi makan terbayar, pulang gagah, punya sanggup. Nanti ketika pameran udah ada merah. Dan ini memicu kolektor berikutnya. Kenapa? Kolektor itu orang gengsian kalau di Jakarta itu. Yang konsonnya wis tuku, aku kok durung. Itu. Makanya kenapa? Sudah akhirnya masih belum yang pameran mesti. Dan panyune kadang-kadang mengagetkan teman-teman. Dan besok payu sak menikahi. Itu cara. Itu loh. Jadi pelukis harus cerdas, nggak jero. Jadi cerdas ketika di kanvas, cerdas ketika di luar kanvas. Jadi ojo mingkur cerdas di studio no. Ketika keluar sadarilah kita ini pedagang. Ya, seniman itu ketika kita berkarya. Tapi setelah karya jadi,
kita punya tanggung jawab. Anakku, bojoku, kesenianku, tonggoku. Itu loh. Aku harus bisa menjual karya ini. Itu sehingga ketika anak panyu duwe ono, bojo anaknya besengut, gitu loh. Tetangga ketika punya acara pasti moron yang kari dewe, Mas ini dana kurang sekian. Tapi penutup. Akhirnya yang terjadi apa? Meskipun aku itu orang pelukis, ketika keluar rumah, pagi Mas Dibyo, tindak putih Mas Dibyo, itu. Bahkan polisi pun kalau aku misalnya salah parkir, ketika disemprot di depan ini, oh Mas Dibyo dia mau, nah seperti itu. Itu. Kalau kita ini menjadi seniman cerdas, tidak hanya di kanvas, tapi juga cerdas di dalam kehidupan sosial bersosial, maka derajat seniman secara keseluruhan itu menjadi berharga di mata masyarakat. Kalau dulu masyarakat kita melihat seniman uang angel diatur, orang ngerti tatanan, nyambut gawe saenake dhewe, pakaian saenake dhewe, saiki ora. Itu loh. Kalau dulu ada pepatah, bercintalah dengan seorang seniman, tetapi menikahlah dengan saudagar kaya. Nah, itu kurang ajar itu. Aku kalau ingat pepatah itu jancuk gitu. Benar. Karena dengan begitu akhirnya aku bisa menunjukkan jangan ragu-ragu bercinta dan menikah dengan seniman. Karena seniman pun bisa seperti saudagar. Begitu. Seniman harus demikian. Seniman harus demikian. Sehingga di lingkungan kita terhormat. Dengan demikian banyak ibu-ibu, bapak-bapak yang ingin anaknya jadi seniman. Seperti itu loh. Saya rasa demikian dari saya. Mas Sepaat Marki sudah membisikkan waktunya habis. Padahal sebenarnya sampai jam pira aku gelem mergo. Aduh kok Jakarta mrene iki untuk panjenengan. Itu loh. Demikian. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Tadi ada instruksi dari pihak mall-nya mau tutup. Sebetulnya kita eman sekali ya, eman sekali. Ini lagi seru-serunya ya, lagi panas-panasnya acara ya. Sebenarnya ini sampai jam 1 pun kita siap. Tapi sayang, apa diganti di warkop itu? Untuk itu teman-teman, kami mohon minta maaf ya, maaf sekali lagi maaf. Mungkin insya Allah lain waktu kita adakan acara seperti ini lagi ya. Minta waktunya agak panjang ya. Mas Dibyo ini dari jauh-jauh Jakarta. Nah, tetapi dengan waktu yang terbatas ini kita sangat menyesal sebetulnya ya. Tetapi nggak apa. Ilmu yang kita dapatkan hari ini sangat banyak dan itu menginspirasi kita. Itu memicu pikiran kita untuk maju untuk itu. Ya betul ya. Ini merupakan bekal yang kita hadapi, kita genggam. Nah, setiap kita berkarya, kita ingat apa yang diucapkan, didakwakan oleh tokoh berdua ini. Saya kira itu aja dari pihak Unity in Art, IPI dan IWPI. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih untuk Mas Dibyo dan Bapak Pamadi. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Sampai jumpa. Sebentar. Ini ada pertanyaan bagus sekali. Sekarang dunia seni itu bisa dijual belikan secara online. Kemudian karya tidak perlu dikirim ke tempatnya. Yang dikirim adalah catatan tidak boleh dijual di tempat lain. Nah, itu dibuktikan oleh seorang kurator. Jadi tanda tangan NFT. Ya, itu namanya kripto atau NFT.
itu akan dibuat seperti itu semuanya, dan yang itu perdagangan seperti itu. Kalau Mas Dibo sudah bejo terus langsung bayar langsung, nggak masalah itu, karena dia sudah maju duluan. Nah, untuk yang ke depan menghindari plagiasi, maka dibuatkan sertifikat. Mas Steven, Mas 12, Mas Steven, nah, Mas Steven, Mas Steven, makanya itu suatu ketika kita akan ada diskusi lagi Mas Steven untuk NFT, untuk jual beli lewat kripto itu seperti apa dan caranya seperti apa. Tidak saya, nanti kita undang, ada teman online dari Singapura Mas, saya punya kenalan dari Singapura, nanti bisa online. Oleh karena itu segera itu dibuat kelompok 52 tapi dengan tanda tangan yang sesungguhnya, mereka jadi kelompok yang solid. Jangan sampai nanti begitu kenal dengan kolektor 52 ditendang dibuang. Jangan sampai seperti itu. Kita kesatuan ya. Itu yang penting. Makanya diusahakan oleh Mas Steven mengundang narasumber yang mohon maaf. Mas Steven tahu kan jadwal saya? Tadi malam saya membuka diaspora Jebring Alexander sampai jam 11 malam. Pagi jam 4 pagi sudah siap-siap berangkat ke Surabaya sampai hari ini. Besok pagi jam 7 harus sudah sampai Jogja karena jam 1 saya kondangan orang yang kaya di sana, dan setengah 8 saya menutup pameran museum ulang tahunnya Sultan Habibie karena saya ketua Badan Musyawarah Musia di Jogja harus ikut menutup. Jadi betapa akhirnya dari pagi sampai sore harus konsultasi kan begitu kan. Nah, yang satu lagi pertanyaan dari Mas Putus tadi, kenapa di Jogja, di Indonesia kok seperti itu? Karena mereka orang tua itu masih punya persepsi nek sing jenenge seniman ki reget, kotor dan sebagainya. Karena itu di Jogja. Jogja itu seniman mesti polanya mesti kotor. Karena dianggap dulu sama dengan kerja sosial. Makanya pejuang-pejuang dengan badan yang seperti itu yang ditulis oleh dilukis oleh si Sujoyono itu dicontoh oleh seniman Jogja. Bandung, seniman-seniman di Surabaya itu tidak seperti itu. Ya mohon maaf. Nah ini juga dibuktikan seniman-seniman itu nggak mau dibiayai, tidak mau dihormati. Buktinya maaf, saya pernah menjadi staf ahli di Kementerian Menteri Muda Urusan Kebudayaan, Ibu Indu Nuriati. Seniman itu akan dipensiun, diberi uang pensiun, itu malah mengatakan penghinaan. Bapak Ibu preso boneka yang di TVR itu Unyil. Pak Raden itu sampai mau meninggal akan diberi uang oleh negara, karena negara itu saya Bu yang mengusulkan, itu ditolak mentah-mentah. Saya mati nggak apa-apa, asal saya bukan milik negara. Padahal kita itu mau membantu. Jujur, sampai sekarang untuk para seniman tidak bisa dibantu, Mas. Mereka ya kalau yang sudah bejo seperti beliau ya nggak apa-apa. Nah, kalau yang belum itu mau diberi uang saja nggak mau. Ya bagaimana gitu? Nah itulah problemnya Mas Putus. Bukan apa-apa. Pemerintah sudah menghargai. Dan yang kedua jangan ikut-ikut. Karena orang Jogja itu letak kalau dari seniman itu kotor. Nah, makanya orang mengatakan ojo jadi seniman, ojo duwe bojo seniman gitu. Padahal kalau melihat ini apa kotor. Anda lihat Adi Pirus, Anda lihat Amr Yahya seperti itu. Dan saya adalah orang yang pertama kali menyediakan Amr Yahya. Kalau melukis persis dia. Ketika dia mencoretkan, melemparkan karya, pasti kata Allahu Akbar. Nah, sama kalau ini. Dan juga sama kalau saya kalau melukis itu harus pakai bimpo. Bedanya di sini. Aku kan gaya jenis itu ya. Iya. Pakai bimpo. Baru makanya karya-karya saya ada karya-karya aromaterapi. Raja. Jadi kalau di Indonesia nggak laku, lukisan saya laku biasa. Matur nuwun. Jono kopi deh. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi di lain waktu, lain kesempatan. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa.